Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Suara Rakyat kembali menyapa Anda dan kali ini kita akan membahas terkait memperjuangkan perda untuk mengentaskan kemiskinan di kota Surabaya. Kita ketahui pasca pandemi ini memang berdampak pada perekonomian yang ada di Indonesia, tentunya juga kota Surabaya. Dan dari hasil sendiri, ini berdasarkan data yang dihimpun, angka kemiskinan di Surabaya mencapai kurang lebih 420.000 warga. Oleh karena DPRD Kota Surabaya telah mengusulkan raperda inisiatif yang terkait pengentasan kemiskinan. Bagaimana isi perda tersebut? Nah, kita akan membahasnya dengan dalam program Suara Rakyat bersama dengan Dr. Akmarawita Kadir yang selaku Ketua Pansus Raperda Kemiskinan dan juga Sekretaris Ketua Komisi di DPRD Kota Surabaya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Mbak Sehat Keti. dok? Alhamdulillah sehat. Keti Sehat. juga ya? Harus sehat dok kita Siap. dok. Iya dok, kalau kita bahas masalah kemiskinan ini memang tidak pernah habis-habisnya karena pasca pandemi ini tentunya berdampak pada perekonomian yang ada di kota Surabaya. Betul. Nah, Anda melihat kemiskinan di kota Surabaya ini setelah pasca pandemi terjadi, apakah memang berdampaknya secara umum ini luar biasa, justru menambah kemiskinan yang ada di kota Surabaya, atau malah dengan adanya pandemi ini banyak sekali orang yang akhirnya membuka usaha dadakan dok, begitu. Anda melihatnya seperti apa sebelum kita membahas perda inisiatif ini ya dok ya? Ya, jadi Mbak Keti, jadi memang kalau tadi dibilang datanya 400 sekian gitu ya, memang data itu menurun gitu ya, menurun ya. Jadi kita tahu kalau tahun 2019 itu 700.000 jiwa, terus 2020 itu 800.000 jiwa naik, terus COVID 2021 itu 1 juta jiwa. Ya. Sekarang 2022 di November Desember itu dibagi dua. Jadi kalau betul tadi 400.000, 20 ya? 420 Ribu, jiwa ya. itu terbagi dua antara yang miskin itu 200.000 sekian ribu jiwa, kemudian yang pramiskin itu 200 sekian ribu jiwa. Jadi ada totalnya pramiskin ya? yang pramiskin. Oke. Yang dulu memang katanya MBR ya, Iya, yang dulu MBR. Nah, itu dibagi dua. Ternyata MBR ini ada yang memang dikategorikan memang dia sudah di atas garis kemiskinan, tetapi masih dalam MBR, makanya disebut pramiskin. Nah itu jadi totalnya jadi kurang lebih 468 ya, 468.000 jiwa, 351. Nah jadi memang kalau dilihat sejak setelah pandemi, jadi ya saya rasa itu relatif ya. Jadi ada yang berhasil membuka usaha, ada yang juga usahanya tutup, kukut. Jadi relatif sekali. Nah, cuman memang di sini diharapkan pemerintah kota supaya yang dia membuka usaha itu betul-betul difasilitasi. Apalagi kalau dia masuk dalam data yang 420 tadi atau 468 ya. Jadi yang terakhir ini. Nah, itu difasilitasi, jangan sampai dia itu memang orang yang pramiskin jadi miskin lagi. Jadi miskin. Akhirnya yang tadinya hampir aja ya dok ya, hampir miskin ternyata jadi miskin. Jadi program intinya program pemerintah kota itu harus bisa mempercepat di mana yang ekstrim itu di 2024 harus nol, kemiskinan ekstrim. Ekstrim itu ini gini Kat, ekstrim itu di mana warga ini tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dasarnya. Nah, itu ekstrim. Ya. Nah, kemudian yang miskin itu dia bekerja tapi tidak dia mampu memenuhi kebutuhan pokok dasar, tapi dia kebutuhan lainnya dia tidak mampu. Itu miskin. Ya. Nah, pramiskin dia sudah mampu kebutuhan lainnya, tetapi kalau dia tidak difasilitasi dia terjun lagi ke miskin, kan ada garis kemiskinan tuh. Nah, jadi program-program ini yang percepatan ini adalah jadi raperda, nanti kita ada raperda percepatan, mempercepat supaya yang ekstrim itu nol, yang miskin itu menjadi pramiskin, yang pramiskin bisa menjadi keluar dari garis kemiskinan sehingga istilahnya orang yang sudah mampu. Gitu intinya. Ya, kalau Anda melihat sendiri kalau tadi ada fasilitas program yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya itu juga harus diimbangi dengan perda. Dan saat ini sudah dibahas oleh
Pansus Iya Raperda betul. ya, Raperda mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Dok, Perda inisiatif ini disiapkan isinya apa, seberapa urgennya untuk mengentas kemiskinan yang Iya. ada di Kota Surabaya, dan apa sih sebenarnya yang akan dibahas dalam Perda ini? Apakah memang ada target khusus di tahun ini harus selesai begitu? Ya, jadi Perda ini sebenarnya sudah lama, sudah tahun 2019, karena ada instruksi Presiden di tahun 2015 itu kita harus sinergi antara pusat, provinsi dan kota. Oke. Nah, kemudian isi Perda ini sebenarnya adalah untuk tujuannya memang tujuan utamanya adalah memang mengurangi angka kemiskinan ya. Kalau di Surabaya katanya mengurangi angka keluarga miskin. Nah, jadi pengurangannya ini harus betul-betul dipercepat. Dipercepat, makanya ada kita sebut Raperda percepatan penanggulangan kemiskinan yang harus sinergi dengan pusat. Nah, sehingga isinya itu betul-betul harus ada asas transparansi, sinergitas, kemudian banyak lagi itu sesuai undang-undang ya. Kemudian apa namanya? Asas-asas akuntabel dan asas-asasnya harus terpenuhi, makanya kita runtun. Nah, jadi ruang lingkupnya itu nanti ada hak dan kewajiban. Itu kan kita belum punya itu. Ya. Haknya tertulis, kalau haknya di undang-undang ada, tapi di perwali maupun di perda kita nggak punya. Jadi haknya orang miskin itu apa? Kemudian kewajibannya orang mereka miskin apa? itu Ya. apa gitu ya. Contohnya haknya harus mendapatkan akses luas-luasnya tentang pendidikan, kesehatan ya, kemudian juga pekerjaan, kemudian juga dia mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan fasilitas bantuan sosial, perumahan, sandang, papan dan pangan lah istilahnya. Nah, kemudian dia juga punya kewajiban untuk mentalnya harus bisa, jangan hanya menerima saja, tapi bisa keluar dari garis kemiskinan. Itu salah satu isinya. Ya. Kemudian juga ada kewajiban dari pemerintah kota. Apa kewajibannya, Dok? Jadi kewajibannya ya pemerintah kota itu harus betul-betul memfasilitasi program-program yang ada itu harus strategis ya, program-programnya strategis dan harus benar, kemudian berkewajiban untuk menyediakan anggaran dana, kemudian berkewajiban untuk menyiapkan memfasilitasi agar warga-warga miskin ini tidak terlantar dan sebagainya. Itu banyak kewajibannya. Kemudian isinya juga ada evaluasi, dan yang lebih penting di sini ada sinergitas antara pemerintah pusat dengan sampai ke kota. Itu ada tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kota, atau kita singkat dengan TKPKD di dalamnya itu. Nah, itu masuk dalam strategi penanggulangan kemiskinan Kota Surabaya. Nah, tim TKPKD nanti ini ada ketuanya itu wakil wali kota, itu sudah ada di Perpres maupun di Kementerian Permendagri ya. Oke. Artinya memang hak kewajiban ini harus dipenuhi oleh masyarakat sendiri dan juga harus difasilitasi oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, seberapa urgennya Perda ini jangan dijawab dulu ya, Dok ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait memperjuangkan perda untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya. Masih bersama Dr. Akma Rawita Kardir selaku Sekretaris Komisi D dan juga Ketua Pansus dari Raperda Inisiatif terkait mengentas kemiskinan di Kota Surabaya. Dok, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa memang Raperda ini disiapkan juga untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, khususnya mereka yang miskin ya Dok ya, miskin dan juga pramiskin, supaya mereka bisa lulus dari kemiskinan begitu ya. Untuk mengentaskan kemiskinan. Ya, kalau tadi sudah dijawab sama dokter bahwa ada hak dan kewajiban. Tapi seberapa penting atau seberapa urgent sebenarnya? Kalau kita lihat bahwa total sendiri 420.000 warga begitu kan. Ini campuran antara pra dan juga miskin gitu. Gimana, Dok? Ya, jadi apa urgensinya? Yang pertama adalah sudah ada instruksi Presiden kalau kita di tahun 2024 harus zero kemiskinan ekstrim. Dan di mana data kemiskinan ekstrim itu dari 400 itu ada 23.000 orang yang miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu dia tidak 23.000 orang ini tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Nah itu harus zero di 2024. Yang kedua, pengentasan kemiskinan ini kalau misalnya entas itu otomatis akan memulihkan, akan ikut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi, meningkatkan ekonomi di Kota Surabaya ya. Karena otomatis angka pengangguran akan menurun, kemudian juga pendapatan masyarakat akan meningkat kan. Jadi itu otomatis. Jadi sudah. Jadi dan yang ketiga adalah data-data keluarga miskin ini ternyata masih belum terintegrasi. Ya, baik itu di pusat datanya sekian, nanti di provinsi datanya sekian, nanti di kota datanya beda lagi. Contohnya aja ada pramiskin ya, data pramiskin kan di pusat nggak ada itu. Nah itu perlu ada yang koordinasikan sehingga di pusat ini yang kita sebut TNP 2K itu yang diketuai oleh wakil wali kota. Bukan, TNP 2K ini diketuai oleh wakil presiden. Wakil di presiden, pusat. yang di pusat ya. Nah, kemudian yang di provinsi kan wakil gubernur. Nah, yang di kota wakil wali kota. Nah, itu ada sinergi di situ. Ada sinergitas, kemudian juga ada data. Jadi dengan adanya data yang masih belum sempurna, ini dengan adanya Raperda ini diharapkan tidak ada lagi nanti simpang siur data. Jadi itu salah satu ruang lingkup Raperda ini, di samping hak dan kewajiban. Di samping hak dan kewajiban dan juga sebenarnya poin-poin penting yang tercantum di Raperda ini agar masyarakat sendiri juga akhirnya paham begitu ya. Dok ya, ini apa aja Dok poin-poin pentingnya Dok? Jadi poin-poin pentingnya itu misalnya tadi ya, ada di situ ada hak dan kewajiban sudah ya, kemudian kewajiban pemerintah kota, kemudian lagi ada peran serta, ini penting, peran serta masyarakat, keluarga dan dunia usaha itu nanti masuk di situ. Kemudian tadi ada pendataan warga miskin, kemudian lagi ada ini penting monitoring, evaluasi, kemudian pendanaan ya. Jadi monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan. Ya ini yang poin-poin ini, dan kemudian tadi di dalamnya itu ada tadi pembentukan tim koordinasi agar program-program kerja ini yang tadinya ada hanya di setiap programnya ada di perangkat daerah, ini bisa disinergikan dengan seluruh perangkat daerah, ikut kemudian disatukan dengan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan keluarga. Nah, itu. Ya, kalau tadi sudah ada poin-poin penting. Kemudian kalau Anda lihat sendiri sebagai ketua pansus ya, Dr. Akma, apakah usulan pembentukan tim penanggulangan pengentasan kemiskinan ini juga termasuk dalam Raperda tersebut? Terus kemudian tugas dan fungsi dari tim ini nanti apa? Ya, jadi dalam Raperda ini dari 42 pasal itu TKPKD atau tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah itu sudah ada di dalamnya. Ketuanya wakil wali kota, sekretarisnya Bapeda ya, Bapeda atau dulu Bapeko nggak salah, sekretarisnya itu. Nah itu di dalamnya sudah ada di situ, dan nantinya di Raperda ini ketika sudah disahkan, mudah-mudahan itu bisa
bisa betul-betul terlaksana dengan baik dan bisa diimplementasikan lah ya. Iya, direalisasikan Iya, ya Dok ya secara baik. Nah, apakah tim ini nanti juga bertugas secara independen ataukah Oh iya, memang di bawah tugas-tugasnya. Pemkot atau DPRD Dok? Jadi tugas utamanya itu sudah tertuang betul ya ada di dalam Permendagri ya. Jadi tugas utamanya adalah sebenarnya lebih banyak memantau dan mengevaluasi kinerja karena kita tahu bahwa program-program pengentasan kemiskinan ini tersebar luas ya. Jadi perangkat daerah, dinas yang terkait itu hampir seluruh dinas loh. Iya. Jadi ada dinas koperasi, Dinas sosial. ada dinas sosial. Yang kita ingat kan dinas sosial aja Dinas kan. sosial ya. Nah, tetapi Karena ada, menyangkut kemiskinan ya Dok ternyata ya. ada dinas tenaga kerja, ada dinas koperasi, ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, kemudian ada dinas informasi, semua ada di situ. Nah, supaya ini berjalan terintegrasi dan terkoordinasi, wakil wali kota ini yang ketuanya ini tugasnya akan memantau dan mengevaluasi serta melist program-program secara terintegrasi. Nah, ini sehingga tidak ada lagi data kemudian program-program itu jalan sendiri-sendiri. Oke. Jadi betul-betul diharapkan nantinya kalau sudah terimplementasi nanti pasti adanya perwali ya. Iya. Ada perwali walaupun sekarang sudah ada perwali pendataan keluarga miskin. Nah, itu nanti kita satukan Dengan raperda ini. dengan raperda ini kita sudah punya payung hukumnya Iya. sehingga berjalan satu pintu. Oke. Sehingga angka kemiskinan yang tadinya pramiskin yang ekstrim itu naik ke miskin, yang miskin naik ke pramiskin, yang pramiskin naik ke mampu. Jadi tidak ada lagi yang pramiskin turun lagi ke miskin gitu. Oke, tapi sebenarnya faktor utama apa sih Dok yang menyebabkan masih banyak masyarakat atau warga kota Surabaya ini yang masih miskin? Apakah memang tidak berjalannya program Pemkot Surabaya untuk pengentasan kemiskinan atau mungkin ada penyebab lain? Ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya program-program yang dilakukan Pemkot itu sudah bagus. Itu ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan dari 1 juta sekian di 2021 menjadi sekitar 400-an ya di tahun 2022 dan 2023 ini 400 ribuan. Nah, ini itu menandakan bahwa program-programnya berjalan dengan bagus. Cuman memang kurang optimal dan kurang terintegrasi. Jadi contohnya aja masih banyak warga yang di bawah itu masih kesulitan akses ya, masih jamban yang belum punya jamban tuh masih banyak loh. Kemudian yang akses untuk rumah tidak layak huni itu juga masih banyak. Nah, karena banyaknya ini maka butuh percepatan. Nah, dengan adanya raperda ini mudah-mudahan tidak jalan seperti ini. Jadi butuh percepatan yang ekstrim itu sesuai targetnya Presiden di 2024 kita kemiskinan ekstrim di kota Surabaya zero. Nah, yang angka kemiskinan akan turun diharapkan ya kita tidak harus ngentas 0% ya. Karena memang tidak ada satu negara yang angka kemiskinannya 0% itu artinya pasti masih ada ya. Masih ada. Meskipun berapa persen sekian tapi persen ada fokus untuk percepatan ke arah situ untuk penanggulangan menurunkan angka keluarga miskin di kota Surabaya. Oke, apakah raperda ini mampu untuk bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di kota Surabaya dengan target tahun 2024 ini 0%? Kita akan lanjutkan kembali ya Dr. Atma usai jeda berikut ini.
Kembali lagi Anda bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih membahas terkait memperjuangkan perda untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya, masih bersama Sekretaris Komisi D dan juga sekaligus Ketua Pansus dari Raperda Pengentasan Kemiskinan di Kota Surabaya, Dr. Akmarawita Kadir. Ya, Dok, kalau kita lihat sendiri tadi masih dokter jelaskan bahwa sebenarnya masih banyak sekali ya masyarakat atau warga Kota Surabaya ini yang mereka sebenarnya juga masih banyak kemiskinan dengan dilihat dari rumah tidak layak, masih belum adanya jamban. Nah, ini juga masih banyak yang pengangguran nggak sih, Dok, sebenarnya di Kota Surabaya. Nah, kalau kita lihat juga apakah target di tahun 2024 dengan zero kemiskinan, meskipun tadi juga dijelaskan sama Dokter Akma bahwa sebenarnya ya belum nggak sampai zero kemungkinan. Nah, tapi dengan adanya Raperda ini dalam jangka waktu 1 tahun itu apakah berhasil, Dok? Ya, yang pertama mengenai zero kemiskinan ekstrim ya. Kalau misalnya program-programnya itu betul-betul terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, saya yakin insya Allah bisa ya. Jadi tidak ada lagi warga Kota Surabaya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Itu harapan kita semua. Tapi memang walaupun nanti angka kemiskinan tetap ada, itu pun juga akan berkurang drastis dibanding sekarang. Jadi saya mengharapkan dan keyakinan saya memang kalau betul-betul program-program ini kan kalau sudah ada perpresnya, sudah ada kemendagrinya, ada di provinsi sudah punya, di kota sudah punya. Nah ini tinggal implementasinya saja. Koordinasi yang baik, yang ketuanya Pak Wakil Wali Kota ini secara berkala nanti memberikan laporan kepada Pak Wali Kota untuk memberikan progres TKPKD-nya. Kan itu ada progres tuh nanti. Bagaimana data angka kemiskinan? Apakah tahun ini sekian, tahun depan bagaimana? Nah itu program-programnya jelas di situ. Ya setiap perangkat daerah punya program-program yang sudah digaris atau ditulis oleh TKPKD sehingga sudah direncanakan ya. Nah ini akan saya yakin pasti akan mampu mempercepat menurunkan angka kemiskinan Kota Surabaya. Oke. Sejauh ini sudah sampai mana pembahasan yang dilakukan oleh Pansus sendiri, Dok, terkait Raperda ini? Jadi pembahasan Raperda ini alhamdulillah walaupun memang banyak hari libur dan terpotong reses juga ya. Jadi alhamdulillah kita sudah membahas pasal demi pasal, di mana pasalnya totalnya itu ada 42. Jadi ini sudah ada di pertengahan pasal dan memang kita tidak bisa langsung karena dalam pembahasan pansus itu kan banyak wakil-wakil dari fraksi ya. Jadi kita juga harus menampung masukan-masukan dari seluruh fraksi sehingga dan juga diharapkan support dari pemerintah kota karena ini kan inisiatif DPRD ya. Jadi dengan adanya rapat-rapat yang rutin pada bulan ini ya, kita memang agak kebut sedikit, seminggu rata-rata 2-3 kali membahas pasal. Mudah-mudahan nanti bisa rampung lah akhir tahun ya. Saya harapkan sih Agustus sudah didok itu, diparipurnakan. Ya, supaya bisa diimplementasikan dengan baik ya, Dok, ya. Nah, kalau Anda lihat sendiri dukungan dari pemerintah Kota Surabaya terkait Raperda ini seperti apa, Dok? Alhamdulillah pemerintah Kota Surabaya walaupun ini inisiatif DPRD ya, sangat mendukung sekali dan support ya. Karena apa? Karena ini sudah ada peraturan presiden, sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang mana memang Kota Surabaya harus memiliki Raperda percepatan melawan kemiskinan. Jadi alhamdulillah semuanya mendukung. Oke. Nah, ini kalau kita lihat bahwa targetnya adalah tahun 2024 ini harus selesai. Nah, miskin ekstrim ya. Ya, miskin ekstrim ya. Meskipun ada pramiskinnya boleh ya, Dok, ya, masih boleh ya, itu masih ditoleransi. Ya, karena pramiskin ini sebenarnya data yang angka yang sudah keluar dari garis kemiskinan, Mbak Eti. Iya. Jadi sebenarnya kan angka kemiskinan di Kota Surabaya kan 250 sekian ribu. Iya. Nah, cuma ditambah dengan yang pramiskin jadi 400.000 ya kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat yang pramiskin ini sebenarnya dia sudah keluar dari garis kemiskinan. Cuman kalau enggak
ditahan atau Iya. difasilitasi dengan baik, dia takutnya terjun lagi. Terjun bebas gitu ya. Terjun Jadi ya terjun ke miskin. miskin gitu. Iya. Nah, itu yang ditakutkan. Akhirnya kan memperbanyak angka Kemiskinan ekstrim kemiskinan. ya, Ya, itu kemiskinan yang ekstrim. kita takutkan. Ya, nah kalau kita lihat berbicara tahun 2024 ini juga berbicara masalah pemilu, Dok. Nah, warga miskin ini sering menjadi sasaran kampanye pada saat pemilu. Nah, ini Ya, ya, gimana menurut dokter sendiri sebagai ketua Pansus Raperda ini? Ya, jadi memang tidak menutup kemungkinan. Jadi ada, kalau saya katakan sih oknum ya, oknum yang memanfaatkan itu. Tapi kita ambil positifnya aja karena memang namanya tahun politik, apalagi sudah masuk kampanye. Cuma kita berpikir positif ya, dengan adanya banyaknya caleg-caleg nanti yang berkampanye, minimal bisa memberikan bantuan apa istilahnya, membantu pemerintah kota untuk memberikan, kan biasanya itu membantu sembako, Iya, bantu apa betul. ya, itulah minimal bisa meringankan ya. Dan saya harapkan juga harus tepat sasaran juga, karena jadi walaupun itu dimanfaatkan untuk mendapatkan suara, tetapi saya mengharapkan caleg-caleg di kota, khususnya di kota Surabaya ini juga ada niat baiknya di samping juga untuk memanfaatkan suara, karena memang tidak ada salahnya ya, karena caleg ini mendekatkan dirinya ke masyarakat seperti itu. Oke, kalau kita berbicara masalah bantuan sendiri, masih banyak nggak sih, Dok, data-data warga penerima bantuan yang tidak valid? Jadi sehingga terjadi pemberian bantuan ini yang salah sasaran. Jadi orang yang punya ternyata dikasih. Saya mengatakan bukan masih banyak, tetapi masih ada. Masih ada. Masih ada, karena memang ternyata faktornya banyak. Salah satu faktor yang kalau kita lihat kelurahan itu kan harusnya seorang lurah itu kan harus tahu ya, kalau dia punya RT RW, harus tahu mana yang miskin, mana yang enggak, karena sudah ada permensosnya tuh. Iya. Kalau warga miskin ini yang simple ya, kalau tidak salah 9 item itu. Bahkan dicantumin stiker. Ada stiker juga. Tapi ada yang warga miskin yang ketika dia tidak istilah Surabaya koncoan dengan RT RW-nya, akhirnya dia tidak ditempel stiker. Nah, itu yang mental seperti itu yang saya mengharapkan lurahnya, camatnya harus turun ya, memberikan edukasi kepada warga. Janganlah, ini bukan masalah like and dislike, tetapi ini adalah masalah kemanusiaan, bagaimana kita keluar, kota Surabaya ini mempercepat keluar dari angka kemiskinan, mengurangi jumlah kemiskinan. Oke, baik. Dok, yang mau disampaikan kepada pemerintah kota Surabaya dan juga warga kota Surabaya ketika nanti perda ini didok, apa Dok? Silakan Dok. Ya, jadi khususnya untuk pemerintah kota Surabaya ya, jadi terima kasih sudah mensupport daripada Raperda ini, dan mudah-mudahan ketika Raperda ini sudah menjadi perda, diharapkan segera mengimplementasikannya, kemudian membuat perwali turunannya agar program-program yang ada, baik itu di pemerintah pusat, daerah maupun kota, provinsi maupun kota ini bisa bersinergi dan berkoordinasi dengan baik ya. Dan untuk warga kota Surabaya, jadi memang khususnya mari kita berlomba membantu ya. Jadi seluruh keluarga, masyarakat, dunia usaha, semuanya berlomba-lomba membantu warga miskin ini. Ada 3 juta jiwa warga kota Surabaya ya, tapi ada 400.000 yang miskin dan pramiskin ya. Nah, di situ sisanya yang mampu membantu, kita saling sama-sama bekerja sama ya untuk menurunkan angka kemiskinan. Toh nanti kalau angka kemiskinan ini menurun, semuanya ini baik semua untuk perekonomian khususnya di kota Surabaya. Baik, terima kasih Dokter Akma. Kita berharap perda ini tidak hanya sekedar perda nanti ketika didok, tapi juga bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Dan kota Surabaya bebas dari angka kemiskinan ekstrim. Sekali lagi terima kasih Dokter Akma atas waktunya. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Sampai jumpa.